Mungkin karena beberapa konten ke belakang saya membahas tentang bor BTEC, kali ini BTEC mengirimi saya suatu alat yang memang saya tidak pernah mau beli ya untuk alat ini. Alasannya karena di awal itu saya merasa bahwasanya fungsi dari alat ini tidak terlalu terpakai di workshop saya. Tetapi begitu barangnya datang dan saya cobain, ya menurut saya sih cukup berguna juga ya. Penasaran apa alatnya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia alatnya, sebuah mini die grinder dari brand BTEC. Untuk tipenya adalah SGM3240 VC Strip OS, panjang juga ya. Dan ini adalah salah satu lini profesional series dari BTEC ya. Untuk harganya ini 300 ribuan ya di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini ya. Lalu di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi. Nanti langsung saja kita uji ya untuk mempersingkat waktu. Sekarang kita unboxing dulu. Kita lihat isi di dalamnya apa saja. Oke, di dalam boxnya kita mendapatkan sebuah, ini adalah hardcase ya untuk menyimpan alatnya. Untuk hardcase-nya ini berbahan plastik ya. Oke, pada paket pembelian pertama di sini ada berbagai macam aksesoris ya. Ada mata tuner. Ini mata tunernya ada banyak sekali ya, ada berbagai macam jenis di sini. Tidak usah saya jelaskan satu persatu ya. Lalu di sini juga kita mendapatkan cutting wheel. Berikutnya kita juga di sini mendapatkan roller amplas ya. Unit mesin die grindernya. Lalu di sini ini ada lagi nih. Ini ada buku panduan penggunaan yang sudah berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa. Lalu berikutnya ada kartu garansi. Di sini ada 2 lembar ya, seperti biasa harus dikirim salah satunya agar bisa ngeklaim garansi. Dan untuk garansinya tetap dapat 12 bulan. Dan terakhir kita mendapatkan extension fleksibelnya ya. Untuk build quality, mata tuner dan aksesoris lainnya nanti kita akan uji terlebih dahulu ya, agar mengetahui bagaimana kualitasnya. Tetapi karena ini banyak sekali, jadinya nanti tidak saya uji semua ya. Hanya ada beberapa saja yang saya uji yang kira-kira berguna di workshop saya. Berikutnya untuk fleksibelnya ini kelihatan bagus ya. Untuk material bahan yang digunakan ini sangat lentur sekali. Ini enak sekali ya, fleksibelnya ini. Mantap, tidak kaku. Dan untuk finishing dari fleksibelnya ini tidak kelihatan murahan ya. Lalu ada yang kelewatan nih tadi nih. Ini untuk kunci caknya ya. Ada nempel di bodi dari die grindernya. Lalu untuk bentuk dari mesinnya sendiri seperti ini kurang lebih. Ini kecil sekali ya, ringkas. Untuk bobot juga tidak terlalu berat. Dan untuk material bahan yang digunakan sih ini bagus ya menurut saya ya. Untuk material plastiknya. Ini bisa dilihat sendiri. Tidak seperti plastik daur ulang. Tetapi untuk finishingnya ini kurang rapih menurut saya. Bisa dilihat ya, untuk sambungannya ini memang tidak terlalu rapih. Dan ini masih ada yang tajam-tajam gitu. Kalau disentuh tangan kurang nyaman. Dan untuk die grinder ini sudah menggunakan cak bor ya. Ini cak dari bahan besi. Lalu untuk switch-switchnya ini switchnya seperti ini modelnya ya. Model geser. Ini smooth, tidak ada yang nyangkut. Untuk fitur mini die grinder ini sudah menggunakan cak bor sebagai koletnya. Jadi tidak menggunakan kolet biasa. Otomatis cengkramannya menjadi lebih kuat kalau menggunakan cak bor seperti ini. Lalu berikutnya salah satu fitur yang saya suka juga untuk penggantian carbon brush ada di luar. Jadi tidak usah bongkar bodi lagi apabila carbon brushnya habis. Lalu berikutnya untuk tombol on off ini bersatu dengan tombol variable speed. Jadi menurut saya ini lebih praktis ya daripada ada tombol on off dan tombol variable speed yang terpisah. Dan di sini ada gantungan ya. Bisa kita gantung pada saat kita gunakan untuk fleksibelnya ini atau extension fleksibelnya ini ya. Ini kita bisa pasangkan di caknya seperti ini kurang lebih. Ini salah satu fitur juga karena memudahkan kita pada saat kita bekerja menjangkau sudut-sudut sempit. Jadi lebih ringan ya. Dan untuk pengaplikasian mata tuner pada koletnya ini caranya seperti ini ya. Ini seperti ada spindle lock, jadi kita masukkan seperti besi ya. Besi atau apapun lah yang bisa mengganjal agar untuk koletnya ini bisa mengunci ya. Nah seperti ini nih, kalau sudah dimasukkan tinggal kita kunci saja. Dan untuk melonggarkan atau membukanya dengan cara yang sama. Untuk spesifikasi yang pertama kita lihat ya, output daya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan alat ini tanpa beban.
Untuk kecepatan terendah di angka 40 watt. Untuk di middle di angka 61 watt. Dan apabila kita gunakan kecepatan tertinggi di angka 90-an watt. Berikutnya kita akan uji RPM-nya di kecepatan paling rendah terlebih dahulu. Kecepatan terendah di angka 15.000 RPM. Untuk kecepatan yang paling kencang di angka 29.000 RPM. Jadi ini tidak sesuai dengan spek yang tertulis ya. Dia menuliskan terendah di angka 5.000 RPM dan untuk paling cepat di angka 33.000 RPM. Untuk uji V-Forma pertama saya akan mengebor menggunakan mata bor ukuran 3 mm. Untuk medianya adalah kayu jati Belanda. Ini saya menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Pada kecepatan paling rendah, pada saat kita tekan ke dalam, dia tenaganya drop, putarannya berhenti. Sekarang saya akan ganti ke kecepatan yang paling tinggi. Pada kecepatan paling tinggi bisa ya, tetapi medianya jadi terbakar. Kita coba sekali lagi ya. Bisa dilihat ya, asapnya ngebul. Dan untuk medianya jadi hitam karena terbakar. Nah, bisa dilihat sendiri ya, untuk residu kayu yang menempel pada mata bornya ini jadi berwarna hitam karena dia terbakar. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan alat ini untuk mengebor ya. Berikutnya di sini ada blade mesin potong rumput ya. Ini saya akan mengasahnya menggunakan mata tuner yang ada batu asahnya. Dan agar lebih praktis dan mobile, di sini saya menggunakan untuk flexible extension-nya. Mantap ya, bisa tajam kembali. Jadi ini bisa ya untuk mengasah-ngasah pisau. Nih, mantap. Berikutnya di sini ada akrilik. Saya akan coba memotongnya menggunakan mata sirkular yang kita dapatkan di paket pembelian yang bentuknya seperti ini nih. Saya tidak menyarankan menggunakan mata sirkular ini untuk memotong kayu ya, karena ini tipis sekali. Berikutnya saya menggunakan mata tuner sikat besi ya, untuk membersihkan dari ini nih. Yang coklat-coklat ini akan kita sikat ya. Kita lihat bagaimana hasilnya.
Untuk hasilnya lumayan terlihat ya perbedaannya ya, antara yang belum disikat dan yang sudah disikat. Berikutnya kita akan potong aluminium, ini ketebalannya hanya sekitar 0,3 mm, menggunakan mata cutting wheel bawaan dari paket pembelian. Ya, mata cutting wheel-nya pecah ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Ini berbahaya sekali kalau tidak menggunakan pelindung. Jadi kalau nanti kalian beli, jangan gunakan cutting wheel-nya untuk memotong ya. Padahal itu tadi logam lunak ya, aluminium ketebalannya hanya 0,3 mm. Berikutnya saya menggunakan mata tuner amplas roller seperti ini ya. Saya akan coba menghaluskan lubang yang telah saya buat menggunakan mata bor kipas. Ini nih, contohnya seperti ini akan kita haluskan ya. Untuk cengkramannya ini saya rasa kurang kuat ya, jadi pada saat kita gunakan dia lepas. Kita coba sekali lagi ya. Ya, ini lepas lagi ya. Jadi saya rasa untuk amplasnya ini juga tidak recommended untuk digunakan ya. Nah, ini sudah saya ganti ya. Untuk mata tuner amplasnya saya ganti dengan yang biasa saya gunakan. Ini merek Molar. Sekarang kita akan coba ya. Nah, ini lancar ya. Pada intinya untuk performa mesinnya sih bagus, tetapi untuk aksesorisnya yang bermasalah ini. Berikutnya kita akan ukur suhunya. Pada ventilasinya ini di angka 37,4 derajat Celcius. Pada bodi ini agak lumayan panas. Ya, di angka 43 derajat Celcius. Lalu untuk di sini angka 42,8 derajat Celcius. Untuk suhunya normal ya. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai alat mini die grinder dari Bitek tadi. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau ada pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas dari build quality alat ini ya. Jadi kalau untuk harganya sendiri yang hanya 300 ribuan, menurut saya sih tidak bisa dikomplain ya dengan build quality seperti ini. Untuk material bahan yang digunakan cukup lumayan bagus, tetapi untuk finishing ya, memang finishingnya menjadi catatan ya. Ya nggak terlalu fatal lah menurut saya kalau hanya sekedar finishing. Berikutnya untuk fitur ya, fitur juga sudah standar lah ya. Tetapi yang paling saya suka adalah untuk penempatan karbon brushnya. Jadi untuk menggantinya ini tidak perlu bongkar bodi semuanya. Berikutnya untuk spesifikasinya ya, spesifikasi saya tadi berharap kalau RPM-nya itu bisa menyentuh 5.000, tetapi lebih tinggi ya, di angka 15.000. Dan untuk maksimalnya di angka 29.000, tidak sampai dengan 33.000. Ya, tapi tidak jadi masalah ya, masih bisa digunakan dan tidak ada kendala pada saat saya gunakan. Berikutnya untuk performanya juga saya rasa tidak ada masalah ya, pada saat saya gunakan tadi tidak ada kendala.
Lalu berikutnya saya akan membahas apa yang saya suka dan saya tidak suka dari alat ini. Pertama yang saya suka adalah caknya ya. Untuk caknya ini saya suka model seperti ini. Jadi pengunciannya itu lebih erat. Lalu berikutnya untuk fleksibelnya ya. Ini saya suka juga fleksibelnya. Ini memang benar-benar fleksibel ya. Sangat enak ini, sangat lentur ya. Jadi untuk mobilitas kita pada saat kita menggunakan alatnya juga lebih gampang atau lebih enak. Dan satu hal lagi yang paling saya suka adalah suaranya ya. Suaranya memang benar-benar adem ya, tidak berisik. Lalu untuk garansi juga ya tidak usah diragukan lagi ya. Garansi BTEC 12 bulan atau 1 tahun. Nah itu tadi ya hal-hal yang saya sukai. Berikutnya untuk hal-hal yang tidak saya sukai, yang pertama adalah aksesorisnya. Untuk aksesoris bawaannya itu tidak semuanya bisa digunakan. Terutama untuk mata potong gerindanya. Itu parah ya. Saya motong aluminium yang tidak tebal itu tipis sekali, hanya 0, berapa mili lah. Dan itu bukan besi keras ya, hanya aluminium. Tapi pada saat saya gunakan untuk memotong, itu pecah ya. Itu sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan pengaman. Untungnya saya tadi menggunakan face seal ya. Lalu berikutnya untuk amplasnya juga ya. Amplas yang bulat tadi itu tidak bisa menempel dengan baik ya pada mata tunernya itu. Ya karena tidak erat itu tadi. Pada saat kita gunakan untuk mengamplas, jadi dia naik turun dan lama-lama dia lepas. Lalu saran buat kalian yang beli nanti, jangan memotong kayu menggunakan mata sirkular dari paket pembelian. Saya tidak menyarankannya ya, apalagi itu kayu keras ya. Alasannya karena ya itu berbahaya ya, karena mata sirkularnya sendiri kita tidak tahu bagaimana kekuatannya. Dan apabila terjadi pecah itu bahaya ya, apalagi kita tidak menggunakan pelindung. Ya untuk uji coba itu tadi juga itu kegiatan yang akan saya lakukan nanti dengan alat tersebut ya. Jadi tidak semua fungsinya di situ, masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Seperti kalau teman-teman main di ukiran itu bisa ya, buat handicraft segala macam ya itu bisa. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau mau menambahkan juga tidak jadi masalah. Kalau ada kritik dan saran apalagi silakan saja. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.